Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur, Bapak Imawan Masyuri, Kepala Dikti Wilayah 7 Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik Istikosa AWS, Ibu Maitiana Indrasari, para wakil ketua dan staf pengajar Istikosa AWS, ketua dan pengurus Ikatan Alumni Istikosa AWS, para wisudawan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan gagasan dalam wisuda ke-25 kampus pencetak para jurnalis dan tokoh pers nasional ini. Sudah tidak terhitung berapa banyak nama besar tokoh pers yang dicetak kampus yang telah berusia 57 tahun, yang awalnya bernama Akademi Wartawan Surabaya ini. Saya mengenal secara pribadi dan dekat dengan beberapa alumni Istikosa AWS, bahkan staf khusus saya, Saudara Sefdin juga alumni Istikosa AWS, sahabat saya Saudara Timam Abror dan Saudara Imawan Masyuri juga alumni Istikosa AWS dan banyak lagi. Dan seiring perjalanan waktu, tentu Istikosa AWS harus melakukan reposisi dan adaptasi cepat, terutama dalam memasuki era disrupsi dan percepatan perkembangan teknologi informasi. Bapak, Ibu, dan para wisudawan yang saya banggakan, ada dua peluang sekaligus tantangan yang dihadapi bangsa ini terkait dengan perubahan global, khususnya dalam koridor dunia digital. Pertama adalah percepatan pertumbuhan digitalisasi yang merambah semua sektor, yang pada ujungnya memaksa kita untuk memasuki digitalisasi ekonomi karena semakin pesatnya era otomasi dan artificial intelligence yang akan menggantikan beberapa peran manusia. Kedua, bangsa ini akan memasuki puncak demografi usia produktif pada tahun 2045 dengan jumlah populasi penduduk usia produktif mencapai 70% dari total penduduk Indonesia pada saat itu. Dan sering saya sampaikan, jika puncak demografi usia produktif tidak dikelola dan disiapkan dengan baik, konsekuensinya akan sangat berat. Karena bisa menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, derajat kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas karena jumlah usia produktif mencapai puncak sementara lapangan pekerjaan tidak ada. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, penyiapan sejak saat ini menjadi sangat penting. Anak-anak muda saat ini yang mungkin masih berusia belasan tahun atau kisaran 20-25 tahun, nanti pada tahun 2045 akan menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Di tangan mereka, masa depan dan nasib bangsa ini dipertaruhkan. Saya termasuk orang yang percaya kekuatan kaum muda, terutama yang kini menjadi perhatian global. Dengan hadirnya sejumlah startup yang mampu mengubah perilaku umat manusia, yang semuanya itu digerakkan oleh anak-anak muda. Apalagi teknologi dan digitalisasi memang menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Kita lihat saja riset Nielsen Media yang meneliti kepemilikan smartphone oleh generasi Z yang mencapai 86%. Mereka juga paling sering menggunakan internet dengan durasi minimal 4 jam sehari. Ibarat kata bangun tidur yang dicari adalah smartphone, menjelang tidur smartphone menjadi alat yang dipelototi sebelum terlelap. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah digitalisasi yang sudah merasuk itu berdampak positif atau tidak? Apakah kaum muda kita memanfaatkan teknologi untuk berkreasi dan menciptakan nilai tambah, atau hanya bermain media sosial untuk game dan scrolling info-info saja? Disinilah transformasi kurikulum Istikosa AWS wajib dilakukan dengan cepat, karena semua proses dan output ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa, telah berubah.
Radio harus berubah sejak ada podcast, televisi juga harus berubah sejak ada streaming dan YouTube serta platform sejenis. Pola dunia periklanan juga berubah setelah ada big data yang mampu mengolah algoritma hidup kita. Ini tidak bisa dihadapi dengan biasa-biasa saja, karena siapa yang tidak berubah, dia akan ditinggal oleh perubahan global yang tidak bisa kita bendung ini. Bukan tidak mungkin pekerjaan manusia di industri media juga digantikan oleh otomasi, seperti yang sudah mulai terjadi di proses pracetak dan cetak media masa printing. Dulu mungkin masih ada petugas pracetak, sekarang sudah tidak perlu, bahkan sejak dari meja layout sudah menggunakan ratusan template yang tersedia, sehingga seorang editor bisa langsung menyusun tulisan di template layout. Sekali lagi, perubahan ini harus diperhatikan dengan jeli oleh Stikosa AWS. Jangan terlena dengan nama besar masa lalu, jangan terlena dengan banyaknya tokoh-tokoh pers alumni AWS, karena kita hanya punya dua pilihan, menjadi objek atau subjek. Bapak, Ibu, dan para wisudawan yang saya banggakan, menjadi tugas kita bersama untuk menempatkan teknologi dan digitalisasi sebagai infrastruktur penting menuju Indonesia Emas 2045, terutama dengan anak muda sebagai pilarnya. Ini penting ditekankan agar Indonesia tidak hanya menjadikan sarana teknologi dan digital sebagai sarana hiburan, tetapi bisa menjadi sarana untuk menciptakan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian. Mari kita lihat besarnya potensi ekonomi digital. Dari tahun ke tahun, nilai transaksi belanja online terus meningkat. Tahun 2020 lalu mencapai 266 triliun rupiah, tetapi ada satu keprihatinan dalam diri saya karena masih maraknya produk impor di berbagai marketplace Indonesia. Benar bahwa 90% atau bahkan 95% penjual di marketplace kita adalah orang lokal, tetapi produk yang dijual justru kebalikannya, sekitar 90% adalah barang impor. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena begitu besarnya nilai transaksi belanja online kita yang mencapai lebih dari 266 triliun rupiah itu, yang artinya mayoritas uang rakyat dibelanjakan untuk barang impor. Penjual di marketplace hanya ambil margin, nilai tambah utama tentu ada pada produk atau pelaku impor di luar negeri. Inilah salah satu PR kita untuk membawa anak-anak muda masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Tentu saja kita berbicara ekonomi digital bukan hanya soal belanja online. Di dalamnya ada berbagai segmen bisnis, ada aplikasi, ada software, ada teknologi bidang kesehatan, dan sebagainya. Belum lagi jika kita berbicara tentang perkembangan teknologi gelombang baru dunia digital, seperti teknologi 5G, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing. Semuanya itu jika kita tangkap dengan baik peluangnya, tentu akan sangat memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Banyak riset menunjukkan ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat pada tahun 2030, nilainya diprediksi mencapai 4.500-an triliun rupiah. Luar biasa besar, mengingat populasi bangsa kita yang juga besar, sehingga menjadikannya sebagai pasar prospektif dari ekonomi digital. Yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah, ayo bersiap, tidak ada kata terlambat. Semua anak muda harus bersiap, jangan sampai besarnya pasar ekonomi digital itu justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri. Ada 3 catatan penting yang harus kita benahi bila kita ingin memperkuat daya saing bangsa kita dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pertama, kesiapan sumber daya manusia, karena kesiapan SDM adalah pilar dasar ekosistem inovasi digital. Ingat, digital hanyalah alat, skemanya
Inovasinya, terobosannya, peruntukannya berdasarkan perencanaan dari manusia, termasuk Anda semua para wisudawan, Stikosa AWS, sehingga SDM kaum muda harus disiapkan sejak saat ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kedua, kesiapan infrastruktur. Saat ini fasilitas infrastruktur telekomunikasi belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia akibat terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun kita ketahui hanya berpusat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, tentu akan sulit untuk menciptakan kaum muda kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri. Ketiga, kesiapan regulasi. Dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. Hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak kepada kepentingan bangsa, termasuk toleransi dari dikti kepada perguruan tinggi untuk melakukan reformasi kurikulum sesuai dengan semangat kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Saya berharap Kementerian Komunikasi dan Informasi juga segera menyiapkan regulasi yang mampu mengakomodasi secara cepat revolusi teknologi digitalisasi yang muaranya wajib berpihak kepada kepentingan nasional kita sebagai bangsa yang berdaulat. Karena tanpa kedaulatan, termasuk kedaulatan data dan informasi, maka kita hanya akan menjadi negara yang diatur dan dikendalikan oleh negara lain. Hanya akan menjadi negara yang dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil. Dan pada akhirnya kekayaan negara ini akan dikuasai oleh segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat kepada para wisudawan Stikosa AWS. Semoga kalian menjadi bagian dari kekuatan bangsa ini dalam menyongsong era perubahan global dan kesiapan menyongsong puncak demografi Indonesia di usia ke-100 tahun Republik ini pada tahun 2045 nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.